Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Tanggal 21 April kita akan memperingati Hari Kartini. Nah, terkait dengan Kartini, saya akan mengulas kematian Raden Ajeng Kartini pada usia muda, 25 tahun. Ia mengembuskan nafas terakhir 4 hari setelah melahirkan putra tunggalnya, Raden Mas Susalit. Informasi resmi dari pemerintah Indonesia, R.A. Kartini meninggal karena menderita preeklamsia atau sering disingkat PE. Preeklamsia adalah satu bentuk komplikasi persalinan yang sering merenggut nyawa seorang ibu. Namun, sejumlah sejarawan curiga dengan kematian Kartini yang begitu mendadak. Seperti diketahui, Kartini adalah pejuang emansipasi perempuan, sesuatu yang tabu untuk saat itu. Kita telusuri yuk bagaimana konstruksi pemikiran sejarawan yang menuduh Kartini tewas karena konspirasi jahat Belanda. R.A. Kartini lahir di Jepara pada 21 April tahun 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan, oleh karena itu bergelar Raden Ajeng. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk sekolah di European Lager School atau ELS. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun karena sudah memasuki masa pingitan. Dulu ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan tinggal di rumah. Karena belajar bahasa Belanda di ESL, R.A. Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abenanon. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Ia jadi tahu cara berpikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan perempuan pribumi kala itu. Ia pun ingin memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan Kartini. Tetapi, surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bentuk perjuangan. Ia menuliskan terkait gagasan-gagasannya baru mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, R.A. Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada 13 September tahun 1904. Sebenarnya, Kartini sudah mengalami kontraksi sejak tanggal 12 September, tetapi dokter sipil langganan Kartini di Rembang, Bauman,
tidak ada di tempat. Joyo Adiningrat lalu memanggil Dr. Van Ravestein dari Pati. Jarak antara Pati dan Rembang sekitar 35 km. Dr. Ravestein baru tiba di rumah Kartini esok harinya, yaitu tanggal 13 September. Dari pagi hingga sore hari, persalinan Kartini tidak kunjung berhasil sehingga Ravestein menggunakan alat bantu. Sekitar pukul 21.30, Kartini berhasil melahirkan dengan selamat. Joyo Adiningrat menggambarkan kondisi Kartini saat itu baik-baik saja. Hanya perutnya mengalami ketegangan. Tidak ada masalah lain. Malam itu juga, tanpa ada rasa cemas, Ravestein kembali ke Pati. Di hari keempat, Ravestein datang kembali untuk memeriksa kondisi Kartini. Menurutnya, Kartini baik-baik saja. Ravestein kemudian meminta Kartini meminum obat. Sekitar 30 menit setelah Ravestein pergi, Kartini mengeluh sakit perut, sehingga Bupati menyuruh orang memanggil dokter kembali. Sayangnya, ketika dokter tiba, kondisi Kartini sudah parah. Kartini pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian mendadak itu tak cuma mengejutkan, tapi dengan segera memicu rumor bahwa Kartini mati diracun. Bowman bahkan sempat melakukan penyidikan perihal kematian misterius itu. Dari seorang kawannya yang kenal Ravestein, ia mendapat informasi bahwa Ravestein adalah dokter yang tidak dapat dipercaya. Kudanya saja tidak akan dipercayakan kepada dokter itu, ujarnya, seperti dikutip Siti Sumandari Suroto dalam buku Kartini, sebuah biografi. Eva Tino Febriana dalam bukunya berjudul Kartini Mati Dibunuh mencoba untuk menggali fakta-fakta yang beredar di sekitar kematian Kartini. Eva Tino di akhir bukunya menyimpulkan bahwa kematian Kartini sudah direncanakan. Kesimpulan Eva Tino ini juga dikuatkan oleh Siti Sumandari dalam bukunya berjudul Kartini, sebuah biografi, yang menduga bahwa Kartini meninggal akibat permainan jahat dari Belanda. Belanda ingin membungkam pemikiran-pemikiran progresif dan revolusioner Kartini yang berwawasan kebangsaan. Namun, Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia Kabupaten Rembang, Edi Winarno, menganggap kecurigaan itu tak berdasar. Menurutnya, tidak ada alasan bagi orang di sekitar Kartini untuk membunuhnya. Desas-desus pembunuhan Kartini itu pun hingga kini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara, keluarga Kartini lebih suka menganggapnya kematian Kartini sebagai hal lumrah akibat proses kelahiran yang berat yang saat itu dikenal dengan istilah preeklamsia. Preeklamsia bisa terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Secara umum, kondisi ini muncul karena ada peningkatan tekanan darah serta ditemukannya kandungan protein dalam urin. Preeklamsia adalah masalah yang serius dan harus segera ditangani. Jika tidak, kondisi ini bisa berkembang menjadi eklamsia yang lebih mengancam nyawa. Preeklamsia ditandai dengan tekanan darah yang terus meningkat. Penyebab pasti dari preeklamsia masih belum diketahui. Namun, kondisi ini diduga terkait dengan kelainan pada plasenta sehingga mengganggu tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Selain itu, riwayat kesehatan ibu hamil juga diduga berkaitan. Resiko preeklamsia menjadi lebih tinggi pada wanita dengan riwayat hipertensi, diabetes, penyakit autoimun hingga obesitas. Kembali ke soal kematian Kartini, meskipun sampai saat ini kebenaran di balik kematian Kartini masih abu-abu, tetapi setidaknya pemikirannya soal emansipasi wanita terus mewarnai kehidupan kita. Kita wajib terus menghidupkan gagasan-gagasan progresif dan revolusioner R.A. Kartini.
Oke teman-teman, kita akan kembali bertemu di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.